Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari kelompok 1, Alvina Rahmi, Anissa Nur Latifah, Aminah, dan Muhammad Ridwan. Kami akan membahas tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Sejarah Dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah terbentuk setelah berakhirnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, bertindak sebagai salah satu penulis hadis. Sedangkan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai gubernur Syria. Pemerintahan Bani Umayyah memiliki dua masa dan kekuasaan di dua tempat yang berbeda, yaitu periode pertama atau Bani Umayyah I berpusat di Damaskus, Syria, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Sedangkan untuk periode kedua atau Bani Umayyah II berpusat di Andalusia, Spanyol, yaitu pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Dinasti Bani Umayyah I. Dinasti Bani Umayyah I didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang berpusat di Damaskus, Syria. Dinasti Bani Umayyah I berkuasa selama 90 tahun, yaitu dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Selama kurun waktu 90 tahun tersebut, dinasti Bani Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah. Berikut adalah nama-nama 14 khalifah yang menjadi khalifah selama dinasti Bani Umayyah I. Dinasti Bani Umayyah I banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan misalnya, selama menjadi khalifah telah melakukan berbagai terobosan, di antaranya mendirikan lembaga Diwanul Khotam, yang tugasnya mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Kemudian yang kedua, mendirikan Diwanul Barid, yang tugasnya memberitahu pemerintahan pusat tentang perkembangan yang terjadi di setiap provinsi. Kemudian, pemerintahan Abdul Malik bin Marwan juga melakukan beberapa terobosan, antara lain pemberlakuan mata uang baru dengan menggunakan bahasa Arab dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Selain itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga melakukan pembenahan dalam sistem administrasi pemerintahan untuk pelayanan kaum muslimin. Berikutnya, pada masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik. Semasa Walid bin Abdul Malik menjabat, beliau melakukan beberapa terobosan, yaitu diantaranya membangun jalan raya, pabrik, gedung pemerintahan, masjid-masjid, panti-panti untuk para penyandang cacat. Boleh dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangatlah tentram, makmur, dan tertib. Selain itu, Khalifah Walid bin Abdul Malik juga melakukan perluasan wilayah kekuasaan, yaitu dari Afrika Utara menuju Barat Daya, yaitu benua Eropa pada tahun 711 Masehi, dan dipimpin oleh Tariq bin Ziyad.
Yang berikutnya adalah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dinasti Bani Umayyah I, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, keadaan rakyat semakin diperhatikan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah yang jujur, sederhana, dan bersahaja, serta bijaksana. Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz melakukan terobosan-terobosan antara lain mengembalikan harta yang bukan haknya, memecat pegawai yang tidak cakap dan menyelewengkan kekuasaan, dan memfokuskan pelayanan kepada rakyat miskin. Kita masuk materi berikutnya, yaitu Dinasti Bani Umayyah II. Ketika Bani Abbasiyah merebut kekuasaan Bani Umayyah I di Damaskus, para pembesar pemerintahan Bani Umayyah I ditangkap dan dibunuh. Namun, ada salah satu tokoh yang selamat, yakni Abdurrahman. Ketika keadaan negaranya genting akibat peperangan, Abdurrahman berhasil meloloskan diri dan berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah II yang berpusat di Andalusia, Spanyol. Dinasti Bani Umayyah II berlangsung mulai 756 sampai 1031 Masehi yang dipimpin oleh 16 khalifah. Berikut adalah nama-nama khalifah yang memimpin dinasti Bani Umayyah II. Para khalifah yang menjabat pada dinasti Bani Umayyah II merupakan khalifah yang berpengalaman dalam bidang politik, sehingga banyak dari mereka yang mencatat sejumlah kemajuan. Misalnya, Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil dengan melakukan terobosan di bidang administrasi, tata pemerintahan, militer, dan pendidikan yang dibuktikan dengan membangun Masjid Agung Cerdoba sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Perkembangan Islam yang terjadi pada masa dinasti Bani Umayyah di berbagai bidang. Pada masa dinasti Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan pada masa tersebut terjadi berbagai bidang, yaitu sebagai berikut.